Baik, kita lanjutkan ke pembahasan. Setelah kita bahas Leo, kita masuk ke orbit Meo ya. Medium Earth orbit. Meo are in between Geo and Leo. Jadi berada di antara orbit Geo dan orbit Leo. Biasanya digunakan oleh GPS ya, Geo ini. Keuntungannya pro-nya adalah keuntungan daripada Meo ini. Meo system will require far fewer satellites than Leo. Jadi dia membutuhkan jumlah satelit yang lebih sedikit dibandingkan Leo karena dia jaraknya lebih tinggi, tetapi reducing overall system complexity and cost, jadi sehingga mengurangi kompleksitas dan biaya daripada sistem seluruhnya, while still requiring fewer technological fix to eliminate signal delay dan Geo. Dan dia juga memiliki keuntungan, dia membutuhkan teknologi yang lebih sedikit untuk mengurangi efek sinyal delay dibandingkan Geo. Jadi delaynya kan lebih rendah dibandingkan Geo, dan dia membutuhkan jumlah satelit yang lebih sedikit dibandingkan Leo. Nah, itu keuntungannya. Jadi dibandingkan Leo, keuntungannya adalah dia membutuhkan satelit yang lebih sedikit. Dibandingkan Geo, dia membutuhkan cuma teknologi yang lebih tidak terlalu canggih untuk mengurangi efek sinyal delay, karena delaynya lebih kecil dibandingkan Geo. Nah, kontranya atau kekurangannya, Meo satelit Meo ini seperti Leo memiliki waktu hidup yang lebih pendek dibandingkan Geo, sehingga membutuhkan peluncuran satelit yang berkali-kali untuk memaintain sistem secara terus-menerus. Jadi Meo ini sama seperti Leo, dia memiliki waktu atau umur yang pendek, sehingga ketika sudah habis masanya, maka satelitnya itu harus dibuang ke luar angkasa dan digantikan dengan satelit yang lain, satelit baru. Ini adalah sistem Leo dan Meo, baca saja. Berikutnya Heo. Heo ini jarang sebenarnya, tapi Heo ini adalah kepanjangan dari Highly Elliptical Orbit. Jadi Heo ini dia tidak mengelilingi permukaan bumi dalam bentuk lingkaran, tapi berbentuk elip gitu ya. Jadi makanya diberi nama dia elliptical. Jadi berbentuk elip. Sehingga ketika dia berbentuk elip, dia kadang-kadang dekat dengan permukaan bumi, kadang-kadang jauh dari permukaan bumi. Jaraknya yang paling dekat dari permukaan bumi itu disebut dengan perigee. Jadi dia memiliki has a perigee at about 500 km. Jadi dia memiliki perigee, yaitu jarak paling dekat dari permukaan bumi pada posisi 500 km di atas permukaan bumi. Ini lebih rendah daripada Leo lagi. Ya. Dan dia juga memiliki kadang-kadang bisa lebih jauh, memiliki sangat jauh dari permukaan bumi. Jaraknya yang terjauh dari permukaan bumi itu disebut dengan apogee, yaitu berkisaran pada jarak 50.000 km dari permukaan bumi. Nah, ini lebih jauh lagi daripada Geo. Jadi kadang dia sangat dekat dengan bumi sehingga lebih dekat daripada orbit Leo, dan kadang dia lebih jauh dari permukaan bumi sehingga kadang-kadang lebih jauh dari Geo gitu. Jadi bentuknya seperti ini. Ini dia. Ini bumi. Jadi dia bergerak gitu, kadang-kadang dia mendekati bumi, kemudian dia menjauhi bumi gitu. Kemudian dia mendekati bumi, menjauhi bumi. Nah, posisi paling jauh itu sebenarnya apogee, posisi paling dekat disebut dengan perigee. Apogee 50.000 km, perigee 500 km. Ya. Nah, the orbit is usually inclined at 63.4 degree. Jadi dia miring sekitar 63,4 derajat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nih, kalau kita tarik garis di sini, garis juga. Nah, sudutnya itu adalah kemiringannya ini dibandingkan garis khatulistiwa di sini, kemiringannya sekitar 63,4 derajat. Ya. Nah, kemudian to provide communication service to location at high northern latitudes. Jadi gunanya orbit Heo ini adalah supaya dia bisa memberikan layanan komunikasi yang lama untuk lokasi-lokasi di daerah-daerah northern, daerah-daerah utara, daerah-daerah Eropa Utara itu ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat pada gambar, dia akan lama berada di sini gitu. Jadi daerah sini dia akan sering dia membutuhkan komunikasi, maka daerah sini dia menggunakan orbit Heo ini, di mana ketika satelit itu bergerak ke sini semakin jauh dari permukaan bumi, ini semakin lama gerakannya. Lambat, semakin melambat. Mendekati bumi dia memang cepat juga di sini dia. Cepat dia di sini. Sehingga sebagian besar waktu
satelit ini berada di posisi daerah sini gitu, sehingga bisa melayani daerah sini lebih banyak, walaupun kadang ada waktu yang sangat singkat di mana dia ada pada daerah sini gitu. Nah, itulah gunanya orbit HEO itu. Elliptical orbit causes satellite to move around Earth faster when it is traveling close to Earth and slower the farther away it gets. Jadi orbit satelit ini menyebabkan satelit itu bergerak semakin cepat ketika dia mendekati bumi dan semakin lambat ketika dia menjauhi bumi. Satellite beam covers more of Earth from farther away. Jadi ketika dia jauh dari bumi, dia mengcover bumi lebih luas gitu. Orbit are designed to maximize amount of time each satellite spend in view of populated areas. Jadi orbit seperti HEO ini gunanya adalah untuk memaksimalkan waktu lama waktu satelit itu bisa terlihat dari permukaan bumi. Seperti yang sudah kita bahas tadi, dia akan lama di sini gitu, sehingga dia bisa melayani daerah sini lebih lama. Nah, daerah sini tidak bisa dilayani dengan orbit GEO karena dia di atas. Orbit GEO kan di sini. Walaupun orbit GEO itu bisa melayani 24 jam sehari, tidak pernah putus-putus, tapi kalau untuk daerah sini kan tidak bisa pakai GEO, maka dia pakai HEO. Supaya dia lama bisa ditangani oleh satelit ini, artinya dalam keadaan kosong satelit itu waktunya singkat, maka dibuatlah orbitnya seperti ini, karena dia lama di sini dan singkat di sini, sehingga di sini bisa dilayani waktunya oleh satelit di sini dengan lebih lama. Ya, kemudian delay characteristic depend on where the satellite is in the orbit. Karakteristik delaynya tergantung di mana posisi satelit itu. Kalau satelit itu jauh dari bumi, ya delaynya semakin panjang. Tapi ketika dekat dengan permukaan bumi, dia semakin pendek. Currently used in Commonwealth in independent states. Jadi biasanya digunakan oleh daerah-daerah Commonwealth. Commonwealth ini adalah negara-negara bekas jajahan Inggris lah. Atau misalnya negara-negara bekas pecahan Uni Soviet. Nah, satelitnya disebut dengan salah satu satelitnya namanya adalah Molniya satelitnya. Ini nampak bahasa orang Rusia nih, Molniya. Memang digunakan untuk komunikasi di daerah Northern ya, daerah utara atas Eropa. Saya rasa sampai di sini perkuliahan kita dulu kita bahas. Kita selanjutnya nanti masuk ke mechanical orbit, itu membutuhkan hitung-hitungan. Saya rasa tidak bisa saya tampilkan dalam bentuk slide seperti ini. Kita selesai kuliah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.